Kalian nggak mau memperingati Maulid Nabi, silakan. Kalian anggap semua itu bid'ah, silakan. Tapi jaga mulut kalian. Jangan teriak-teriak di atas mimbar. Jangan seenaknya bikin tulisan, disebarkan di mana-mana. Yang melakukan tawassul bid'ah, yang tabaruk bid'ah, yang ziarah kubur musyrik, yang memperingati Maulid lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka semua sesat. Lebih bahaya daripada orang kafir. Dagingnya, darahnya lebih halal ditumpahkan daripada orang Yahudi maupun Nasrani. Kurang ajar, biadab. Ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Enggak ada satupun riwayat menyebutkan bahwa Nabi selama 23 tahun Nabi berdakwah, Nabi mengadakan perayaan yang sama sekali nggak ada usul-usul dari Islam. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam. Tidak pernah ada di dalam Islam. Akhlakmu di mana? Oh, mereka bilang kami punya dalil. Dalil kami lebih kuat daripada kau punya dalil. Andai kata pun kau ngotot dengan kau punya dalil, kau mesti berakhlak, menghargai mayoritas yang ada di sini. Ya, saya ingin jaga. Saya ingin mengajak semua yang ada, ayo kita jaga. Maka itu nasihat yang tulus, ikhlas dari hati saya yang paling dalam. Saya sampaikan kepada kelompok Wahabi maupun kelompok Syiah sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Tolong yang minoritas biar tahu diri, dan kita Ahlus Sunnah yang mayoritas agar tahan diri. Kalau yang minoritas tahu diri, yang mayoritas tahan diri, insya Allah nggak bakal terjadi bentrok di antara kita. Betul? Betul? Saya mau tanya, Ahlus Sunnah siap tahan diri? Siap tahan diri? Ahlus Sunnah nggak pernah mengganggu madhab lain, saudara. Tapi madhab lain juga mesti tahu diri dong. Hei Wahabi, kami tidak paksa kau keluar dari Wahabi. Silakan kau jadi Wahabi. Silakan kau jalankan keyakinanmu. Tapi kau tahu diri. Ini Indonesia negeri Ahlus Sunnah. Ini negeri Asy'ari Syafi'i. Ada etika-etika yang tidak boleh kau langgar. Di Indonesia ini kalangan Asy'ari Syafi'i sudah terbiasa dengan tawassul, dengan tabarruk, dengan marhabanan, dengan saudara mengirimkan hadiah untuk mayit, fawatih, zikir, dengan memperingati peringatan Maulid. Itu sudah menjadi tradisinya kalangan Asy'ari Syafi'i, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, saudara. Nah, kalian Wahabi datang ke Indonesia, kalian gak mau tawassul, silakan. Kalian gak mau tabarruk, silakan. Kalian gak mau ziarah kubur, silakan. Kalian gak mau memperingati Maulid Nabi, silakan. Kalian anggap semua itu bid'ah, silakan. Tapi jaga mulut kalian. Jangan teriak-teriak di atas mimbar. Jangan seenaknya bikin tulisan, disebarkan di mana-mana. Yang melakukan tawassul bid'ah, yang tabaruk bid'ah, yang ziarah kubur musyrik, yang memperingati Maulid lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Mereka semua sesat. Lebih bahaya daripada orang kafir. Dagingnya, darahnya lebih halal ditumpahkan daripada orang Yahudi maupun Nasrani. Kurang ajar, biadab. Otakmu pakai. Ini negeri Ahlus Sunnah yang selalu menghadirkan data-data objektif, konkret, dan mencerdaskan terhadap umat Islam semuanya tanpa terkecuali. Kita tahu bahwa kecenderungan teman-teman Salafi Wahabi itu mengkafirkan ya, atau mensyirikkan orang-orang yang melaksanakan atau merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Saya ingin membuka suatu kedok data yang dimiliki oleh mereka. Ada kitab namanya Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Hambali. Jadi teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah biar paham. Dari mana datanya mereka itu cenderung mensyirikkan. Ini datanya. وهي التي يسميها الناس اليوم الموالد والذكريات التي ملأت البلاد باسم الأولياء وهي نوع من العبادة لهم. Waduh,
seperti yang dilakukan oleh warga Ahlussunnah wal Jamaah, merayakan haul, ya, termasuk di dalamnya merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu minal ibadati lahum, termasuk bagian ibadah bagi warga Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Walidzalika la yadhkurun nas wa ya'rifuna illa man uqimat lahu hadhihi dzikrayat walau kana ajhalu khalqillah wa afsakuhum. Kita itu termasuk orang yang ajhalu khalqillah, orang yang paling bodoh. Jadi versi mereka merayakan Maulid Nabi, kemudian haul para ulama dan lain sebagainya, itu termasuk ajhalu khalqillah wa afsakuhum, paling jahilnya manusia, paling bodohnya makhluk Allah Subhanahu wa taala, paling fasiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inilah di kitab-kitab mereka ya begitu. Nah, tetapi di sini kita heran. Kita heran terhadap mereka bahwa mereka itu ternyata di dalam kitab Mu'allifatus Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan summa innahu ahida ilaina min kibali amanatis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bi tasih kitab Mukhtaras al-Insa wa Syarh al-Kabir falam najid bada'an min isham. Ternyata di dalam kitab itu, ya, menurut penelusuran Al-Fakir ini, Wahabi menggelar acara sepekan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi ada momen khusus untuk menggelar sepekan mengenang riwayat-riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini kan aneh. Kalau mengenang riwayat hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu boleh, tetapi gilirannya mengenang kelahirannya Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh. Ya, ini data-data dari mereka begitu. Oleh karenanya saudara, sangat heran sekali terhadap teman-teman Wahabi. Jadi mereka melarang untuk mengenang kelahirannya Nabi Muhammad, tetapi untuk mengenang kelahirannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mereka boleh, mereka laksanakan. Jadi boleh bagi mereka, tidak boleh bagi kami. Saya kira ini perlu kita kaji bareng-bareng ya. Mudah-mudahan tetap serius, tetap istiqomah bersama channel kami Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah manfaat barokah.